Di sana, orang-orang langsung menoleh ke belakang ke arah Jaha setelah mendengar teriakan Sung Tae. Dalam keadaan kesal bercampur air mata, Sung Tae berteriak, "Kenapa kau hanya diam dan berdiri di sana? Aku bilang cepat selamatkan aku, bajingan." Jaha menatapnya dengan wajah kesal. "Sebagai orang yang minta diselamatkan, kau memang tak punya malu." Orang-orang di sekitar mereka langsung berbalik, mengacungkan senjata ke arah Jaha. Namun, bukannya gentar, Jaha justru menghela napas panjang, semakin jengkel. "Apa yang kalian tunggu? Apa kalian semua takut? Cepat maju kalian semua ke Parat," katanya dengan nada menantang. Orang-orang itu berteriak lantang untuk membangkitkan keberanian mereka. Tak ada alasan bagi kita semua untuk takut pada seorang pelayan hina ini. Semuanya, serang dia bersamaan. Tanpa ragu, mereka menerjang ke depan. Jaha hanya diam, wajahnya tetap datar, santai. Saat mereka mendekat, dia langsung bergerak. Gerakannya begitu cepat dan tak terduga. Dalam sekejap, dia menghantam perut salah satu lawan, lalu meninju pipinya dengan keras, diikuti pukulan ke tulang rusuk. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, dia melayangkan tinjunya tepat ke ulu hati salah satu dari mereka. Seketika, tubuh mereka terpental. Darah menyembur dari mulut mereka, dan tak ada satupun yang masih bernapas setelah terkena serangannya. Jaha menatap mayat-mayat itu dengan tatapan dingin, sementara di sisi lain, Sung Tae yang kelelahan mulai menusuk setiap tubuh yang tergeletak, memastikan mereka benar-benar mati. "Dasar bajingan! Berani-beraninya kalian mengkhianati seorang Cha Sung Tae sepertiku. Kalian memang tak tahu diri, ke Parat." Sung Tae menggeram dengan penuh emosi. Jaha hanya menatapnya datar tanpa berkata apa-apa. Sung Tae, dengan wajah terharu penuh air mata, menatap Jaha dan bertanya, "Apa Anda datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menyelamatkanku?" Jaha menjawab dengan santai, "Tidak. Aku datang ke sini justru untuk membunuhmu." Sung Tae terkejut. "Kau datang untuk membunuhku? Kenapa? Apa salahku?" Jaha menjelaskan, "Aku pikir tadinya kau bagian dari penyerangan ini." Sung Tae semakin bingung. Apa? Apa mereka juga mendatangimu dan menyerangmu?" Jaha mengangguk. "Ya. Aku tadi sedang mandi, tapi kemudian Song Woo-geum dan Yu Jumu datang menyerangku." Sung Tae sedikit kagum dengan keberanian mereka, lalu berkata, "Wow, bajingan itu nekat. Sepertinya mereka masih belum mengerti, meskipun kau sudah membunuh master bela diri yang lebih kuat dari Zhou bersaudara." Ia menatap Jaha dengan ekspresi serius sebelum melanjutkan, "Seperti yang kau lihat, aku juga diserang. Apa sekarang kesalahpahaman ini sudah terjawab? Aku tidak terlibat dalam penyerangan ini." Jaha menjawab santai, "Ya. Sepertinya begitu." Sung Tae yang kesal bergumam, "Bajingan ini terlalu ugal-ugalan. Dia datang ke sini untuk membunuhku tanpa mencari tahu kebenarannya dulu. Dasar manusia keparat." Tiba-tiba, Jaha memanggil, "Hei, Sung Tae." Sung Tae, yang masih kesal, langsung menjawab cepat, "Iya." Jaha menghela napas lalu berkata, "Orang-orang ini bahkan bukan bagian dari klan Black Rabbit. Jadi berapa banyak lagi orang-orang dari prefektur Iliang yang harus kubantai? Kurasa mereka semua meremehkanku karena aku cuma seorang pelayan rendahan dari penginapan Jaha. Jadi, aku bertanya, berapa banyak yang harus kubunuh agar hal ini tidak terjadi lagi?" Sung Tae terdiam. Kata-kata Jaha barusan sulit dibantah. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Aku akan mencoba mengambil tindakan, agar mereka tidak berani meremehkan Anda lagi, dan melakukan tindakan tolol seperti tadi, Ketua Sekte." Jaha menatapnya tajam dan menegaskan, "Lakukan dengan benar." Tanpa ragu, Sung Tae menjawab, "Baik, Ketua." Namun, Jaha kembali menekankan, "Aku bilang lakukan dengan benar-benar kali ini." Sung Tae menghela napas dan menegaskan kembali, "Saya akan lakukan dengan benar-benar kali ini, Ketua Sekte." Jaha berbalik pergi sambil menggerutu, "Padahal aku baru saja mandi besar. Sekarang aku harus mandi lagi. Sialan." Beberapa hari kemudian, di sebuah tempat di mana penginapan Jaha sedang direnovasi, Sung Tae memimpin dan mengarahkan para pekerja yang sibuk membangun. Progres pembangunan berlangsung perlahan, tapi stabil. Di tempat berbeda, Jaha duduk bersila di atas kasur, fokus pada latihan kultivasinya, memperkuat energi Qi-nya. Sementara itu,
Cheolyong dan Deuksu datang berkunjung ke lokasi pembangunan untuk melihat progresnya. Beberapa tiang penyangga telah berdiri kokoh, namun pembangunan terlihat berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Sebulan berlalu. Pondasi dasar penginapan mulai terbentuk, namun kecepatannya masih jauh dari ekspektasi. Jaha akhirnya datang memeriksa dan bertanya dengan nada kecewa, "Jadi kau hanya berhasil sebanyak ini selama sebulan?" Sung Tae, yang sudah lelah bekerja, langsung menyanggah, "Apa maksud Anda dengan kata, hanya?" Skala pembangunan jadi jauh lebih luas karena permintaanmu yang banyak. Setidaknya pembangunan ini akan memakan waktu paling cepat 1 tahun. Jaha mengerutkan dahi. Apa? 1 tahun? Tidak bisakah lebih cepat? Sung Tae menjawab, tidak bisa. Ia kemudian menatap Jaha dengan ekspresi serius dan menjelaskan, percayalah, kita tidak bisa mempercepat pembangunan, hanya dengan menambah beberapa orang random untuk ikut membangun. Kalau kau ingin mempercepat pembangunan, kita butuh tenaga ahli. Jaha menghela napas panjang, jelas tidak puas dengan jawabannya, namun ia tahu, Sung Tae ada benarnya. Untuk saat ini, ia hanya bisa menunggu dan melihat perkembangan pembangunan penginapannya. Jaha tetap diam, tetapi dari ekspresinya terlihat jelas bahwa dia belum sepenuhnya puas. Melihat itu, Sung Tae segera menambahkan, karena itu, aku baru saja merekrut seseorang yang ahli sebagai kepala pembangunan. Dia bekerja dengan sangat baik, jadi kemungkinan kita bisa mempercepat proses pembangunan. Saat itu juga, seorang pria berbaju biru berjalan mendekat. Sung Tae segera memperkenalkannya. Ini dia orang yang kumaksud. Namanya Yeon Jaseong. Sekarang, dia bertanggung jawab sebagai kepala pembangunan. Jaseong memberi hormat dan berkata, "Senang bertemu dengan Anda, Tuan." Jaha menatapnya sesaat, lalu tersenyum tipis sambil bergumam dalam hati, "Yeon Jaseong. Di kehidupanku yang lalu, dia adalah seorang master dalam bidang konstruksi saat aku memimpin sekte Hao. Tak kusangka aku bisa bertemu dengannya di sini." Sung Tae lalu menepuk pundak Jaseong dan berkata, "Ayo, beri salam yang layak kepada pemimpin sekte." Jaseong menundukkan kepala sedikit dan berkata, "Nama saya Yeon Jaseong. Saya mengambil alih proyek pembangunan penginapan ini atas rekomendasi dari Tuan Geum Cheolyong." Jaha mengangguk. "Senang berkenalan denganmu." Jaseong melanjutkan dengan sedikit antusias, "Menurut Tuan Cheolyong, jika saya bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik, saya akan mendapatkan posisi ketua grup konstruksi di dalam sekte Hao. Selain itu, saya juga tidak perlu membayar pajak kepada sekte." "Apakah itu benar?" Jaha menjawab dengan santai, "Iya, itu benar." Mendengar itu, Jaseong tersenyum lebar. "Saya senang mendengarnya. Saya pastikan penginapan ini akan menjadi luar biasa megah dan indah. Tapi sebelum itu, saya ingin meminta bantuan Anda." Jaha mengangkat alis. "Apa itu?" Jaseong menjelaskan, "Kami berencana membangun barak di sana sebagai tempat tidur dan penyimpanan makanan. Akan sangat membantu jika sesekali Anda bersedia menyediakan makanan untuk para pekerja, dengan uang Anda sendiri." Jaha tersenyum kecil mendengar permintaan itu, lalu menoleh ke Sung Tae. "Panggil orang-orang dari rumah bordil Pear Blossom, Plum Blossom, dan Persimmon Blossom. Suruh mereka datang ke sini setiap malam dan sediakan makanan yang lezat untuk para pekerja." Sung Tae langsung menjawab, "Baik, saya mengerti." Jaha kembali menatap Jaseong. "Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jika kau berhasil, aku akan memastikan kau mendapatkan posisi ketua grup konstruksi di dalam sekte Hao." Jaseong menegakkan punggungnya dan menjawab dengan mantap, "Tolong serahkan tugas ini pada saya." Setelah memastikan bahwa pembangunan penginapannya ditangani dengan baik, Jaha pergi dengan perasaan lega. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di prefektur Ilyang, menikmati suasana kota. Saat melintas di salah satu bangunan, ia melihat Cheolyong yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Cheolyong yang melihat kehadiran Jaha, segera menyapa, "Oh, ketua sekte, kau di sini? Apa kau sudah bertemu dengan Jaseong?" Jaha menjawab singkat, "Ya, sudah." Cheolyong tersenyum dan mulai menjelaskan, "Dia adalah teman baikku. Sangat berbakat dan rajin. Bahkan, dia sering berkeliling siang dan malam untuk mencari pekerjaan." Jaha mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia bergumam, "Aku tak menyadari bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Cheolyong. Jika begitu, Jaseong akan menjadi aset berharga bagi sekte Hao di masa depan."
Cheolyong tiba-tiba berkata, sebagai bentuk perayaan, aku ingin memberimu hadiah. Jaha mengangkat alis. Hadiah? Cheolyong mengangguk. Ya. Jika ada senjata tertentu yang kau inginkan, beritahu aku. Jaha berpikir sejenak, lalu bertanya, apa kau pernah membuat senjata yang dianggap hebat dan berharga? Atau bahkan sebuah pedang legendaris? Cheolyong tertawa kecil dan segera menggeleng. Tidak. Ini bukan soal uang. Jika seseorang mengetahui aku membuat senjata seperti itu, aku bahkan beruntung jika tidak dibunuh setelah senjatanya dicuri. Dan jika aku cukup beruntung bisa menjualnya dengan harga tinggi, orang lain pasti akan datang dan memaksaku untuk membuat senjata serupa tanpa henti. Jaha mengangguk, memahami situasi itu. Masuk akal juga. Cheolyong menyeringai. Ya, begitulah. Jaha kemudian berkata, kalau begitu, aku ingin sesuatu yang berbeda. Sebuah senjata yang tidak tajam, tak peduli seberapa beratnya. Yang terpenting, senjata itu tidak bisa patah, melengkung, atau rusak. Cheolyong mengangkat alis. Jadi, asalkan senjatanya kokoh, kau tidak peduli dengan bentuknya. Entah itu gada, tongkat, atau tombak. Jaha mengangguk. Ya, benar. Cheolyong tersenyum puas. Baiklah, aku akan mengingatnya. Aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah, suatu hari nanti. Jaha tersenyum kecil. Baiklah, aku akan menunggunya. Setelah berbincang dengan Cheolyong, Jaha kembali berjalan-jalan di prefektur Iliang. Udara sore terasa hangat, tetapi langkahnya terhenti ketika tiba-tiba dua pria berbaju hitam menghadang jalannya. Keduanya menatap Jaha dengan tajam, penuh kewaspadaan. Salah satu dari mereka, pria di sebelah kiri, maju selangkah. Li Jaha? Tanyanya dengan suara datar namun tegas. Jaha menatapnya tanpa ekspresi, lalu menjawab santai, bukan. Aku hanya seorang pelayan. Pria itu tampak sedikit kesal, tetapi ia segera memperkenalkan diri. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Hyuk Rion Hong, utusan dari klan Black Rabbit. Aku datang untuk menyampaikan pesan dari atasanku. Jaha mengangkat alis. Klan Black Rabbit? Rion Hong mengangguk. Pemimpin Pavilion Gold Mountain ingin bertemu denganmu. Dia tidak mengirim orang bersenjata kali ini, jadi akan bijaksana jika kau menerima undangannya. Jika tidak, mungkin lain kali dia akan mengirim pembunuh bayaran kepadamu, tuan pemilik rumah bordil, Li Jaha. Ancaman itu menggantung di udara, tetapi Jaha hanya menatap mereka dengan tatapan datar, sama sekali tak terpengaruh.